Maksudnya kemarin tuh dia ada ngechat nanyakin kabar Afnan gimana. Ya seolah nggak ada kejadian gimana-gimana, dia tetap manggil sayang-sayang juga. Kenapa sih nggak minta maaf sama Mawa? Dia sangat mau minta maaf sama Mawa. Dia mau minta maaf, cuma di namanya orang saat ini tuh bingung ya. Orang depresi itu dia khawatir melakukan begini takut salah, melakukan begitu takut salah. Jadi dia lebih baik dia akan memilih untuk diam dulu gitu. Kayaknya sih, Fedon mungkin kayaknya hak asuh anak kayaknya mau dicoba ambil tuh. Sobat Sorot, setelah melaporkan suami sirinya, Insanul Fahmi, ke Polda Metro Jaya, Inara Rusli tiba-tiba menghilang dari publik. Tidak ada kabar dari media sosial, tidak pula muncul dimanapun. Banyak pihak menduga ia sedang bersembunyi, bahkan muncul isu bahwa Inara tengah hamil dari pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi. Di sisi lain, Wardatina Mawa, istri sah Insanul, justru mantap melangkah. Ia memutuskan pindah ke Jakarta bersama anaknya, fokus pada pekerjaan baru yang menantinya, dan menegaskan siap bercerai setelah proses hukum selesai. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik drama ini? Bagaimana kondisi Inara sekarang? Benarkah ia depresi? Dan bagaimana perkembangan laporan polisi baik dari pihak Mawa maupun Inara? Apakah Virgon akan mengambil hak asuh atas anaknya? Bersama saya Abizar Rahman, inilah Sorot seputar orang terkenal. Usai melaporkan suami sirinya, Insanul Fahmi, atas dugaan penipuan status pernikahan, Inara Rusli menghilang bak di telan bumi. Tidak ada unggahan di akun media sosial, tidak pula muncul di publik. Teman dekatnya, Marissa Ica, mengungkapkan bahwa Inara tengah mengalami depresi berat. Menurut Ica, tekanan yang diterima Inara membuatnya takut melakukan langkah apapun. Setiap keputusan terasa salah di mata publik. Terlebih lagi, kini Inara harus menghadapi laporan polisi dari istri sah Insanul, Wardatina Mawa, terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Di tengah kekacauan ini, tersiar isu mengejutkan. Inara dikabarkan hamil dan Insanul disebut-sebut memohon bahkan sujud di hadapannya agar hubungan mereka tidak berakhir. Rumor ini membuat publik bertanya-tanya, apakah benar sudah ada buah hati dari pernikahan siri mereka? Namun Ica buru-buru menepis isu tersebut. Ia menegaskan Inara tidak hamil dan semua rumor itu muncul karena situasi yang memanas. Marissa Ica menambahkan Inara ingin sekali meminta maaf kepada Mawa. Namun sebagai orang yang tengah depresi, ia khawatir salah langkah sehingga memilih diam terlebih dahulu. Dia sedih sama ibunya. Semalam dia sama ibunya nggak terlalu berkomunikasi sih, jadi nggak bisa saya simpulkan. Tapi yang pasti saya tanya tadi malam, kamu di mana ini? Di rumah mami gitu. Ya nggak mungkin eksis dong mas, saat ini sedang depresi. Coba dibayangkan bagaimana kita jadi diam. Kenapa sih nggak minta maaf sama Mawa? Dia sangat mau minta maaf sama Mawa. Dia mau minta maaf, cuma di namanya orang saat ini tuh bingung ya. Orang depresi itu dia khawatir melakukan begini takut salah, melakukan begitu takut salah. Jadi dia lebih baik dia akan memilih untuk diam dulu gitu. Insan masih memperjuangkan Inara? Masih. Ya kalau disampaikan katanya keluarga dari Insan itu tidak ada yang mensupport. Keluarganya Insan pernah bertemu dengan saya. Nggak bisa saya sampaikan, tapi yang pasti keluarga Insan pernah bertemu sama saya dan Insan meminta untuk Inara tetap stay sama dia. Nggak ada salah, nggak bullshit, itu orang nggak kenal Inara deket gitu-gitu aja kok bisa menyampaikan Inara hamil, nggak ada. Udah memastikan, saya udah nanya. Sobat Sorot, dari penjelasan Marissa Ica terlihat jelas kondisi mental Inara benar-benar terguncang. Tekanan publik, proses hukum, hingga isu-isu yang tidak berdasar membuat Inara memilih menarik diri. Namun drama ini ternyata tidak hanya datang dari sisi Inara. Istri sah Insanul, Wardatina Mawa, juga terus melangkah dalam proses hukumnya. Meski telah bulat ingin bercerai, Mawa tetap harus menjalani pemeriksaan, menyerahkan bukti, dan mengurus masa depan anaknya. Bagaimana sikap Mawa terhadap kasus ini? Apa langkah hukum yang sudah ditempuh? Dan bagaimana
reaksi Mawa ketika Insanul masih memanggilnya dengan sebutan sayang? Berbeda dengan Inara yang menghilang sementara waktu, Wardatina Mawa justru tampil kuat dan tegar. Ia mengungkapkan kini sudah banyak proyek pekerjaan yang menunggunya di Jakarta sehingga ia memutuskan pindah dari Medan demi memulai hidup baru bersama anaknya. Meski demikian, langkahnya tidak mudah. Mawa harus menjalani pemeriksaan sebagai pelapor, menyerahkan bukti berupa video CCTV, dokumen keluarga, hingga data media sosial terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Mawa menegaskan semua bukti sudah lengkap dan kini tinggal menunggu keputusan penyidik. Dalam pernyataannya, ia tidak meminta keistimewaan apapun. Yang ia harapkan hanyalah keadilan seadil-adilnya. Namun di tengah proses hukum yang berjalan, hubungan personal Mawa dan Insanul tetap sulit dilepaskan begitu saja. Insanul masih menghubungi Mawa, bahkan tetap menyapanya dengan sebutan sayang, seolah tidak terjadi masalah besar di antara mereka. Insya Allah tahun depan bakalan stay di Jakarta. Karena udah ada beberapa project lah, alhamdulillah. Insya Allah mulai Januari nanti bakalan stay di Jakarta sama anak aku juga. Iya wajib dong, iya. Karena hijrah dari Medan ke Jakarta kan. Karena mungkin statusnya udah berbeda nih statusnya. Jadi bakalan stay di Jakarta untuk supaya move on lah. Udah selesai pemeriksaan bukti-bukti semuanya. Jadi semua bukti udah aku share ke penyidik dan udah semua komplit pokoknya. Udah tinggal gimana penyidik aja mengambil keputusan. Dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Masih komunikasi, maksudnya kemarin tuh dia ada ngechat nanyakin kabar Afnan gimana. Ya seolah-olah nggak ada kejadian gimana-gimana, dia tetap manggil sayang-sayang juga. Kasus yang menyeret nama Inara, Insanul, dan Mawa ternyata cukup kompleks. Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa penyelidikan masih berjalan, baik untuk laporan Mawa maupun laporan Inara terhadap Insanul. Pada laporan Mawa, polisi telah menerima berbagai barang bukti, mulai dari kutipan akta nikah, flash disk berisi 7 rekaman CCTV, dokumen media sosial, hingga bukti percakapan. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan masih menunggu kehadiran saksi lainnya. Sementara itu, pada laporan Inara mengenai dugaan penipuan status, penyidik masih mempelajari bukti dan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi yang diajukan. Reonal TS Simanjuntak sebagai Humas Polda menambahkan perkara ini masih ditangani penyelidik dan pasal yang dilaporkan adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Untuk perkara ini sudah ditangani oleh penyelidik dan saat ini penyidik masih mempelajari laporan tersebut dan melengkapi administrasi penyelidikan. Kemudian ke depan penyelidik akan melakukan undangan klarifikasi untuk diambil keterangan nama-nama yang sudah diajukan. Nanti kita lihat ya, karena nanti melihat dari bagaimana dinamika ke depan. Untuk pasal yang dilaporkan dalam laporan saudara IIR ini pasal 378 KUHP, yaitu penipuan, di mana nanti dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Di tengah memanasnya isu rumah tangga Inara dan Insanul, Eva Manurung baru-baru ini menyinggung soal hak asuh anak yang kabarnya ingin diambil Virgon. Eva menyebutkan bahwa Virgon kini sedang merencanakan untuk mengajukan hak asuh atas anak mereka. Ia juga mengungkapkan Virgon bahkan mengalah dengan keluar rumah agar anak-anak tetap nyaman dan urusan CCTV bukan urusan Virgon sama sekali. Eva meminta publik berhenti membuat asumsi dan menegaskan bahwa kebenaran akan terbuka pada waktunya. Marissa Ica menambahkan, nama mantan suami Inara terbawa karena adanya chat ke Inara, bukan karena dugaan lain terhadap Virgon. Kayaknya sih, Virgon mungkin kayaknya hak asuh anak kayaknya mau dicoba ambil tuh. Ya memang bukan Virgon, dari awal juga saya tanya sampai bonyok nih. Mami aku nggak ada sumpah. Setiap kali live di Tok Wow, ya. Itu selalu saya bilang, kalian jangan sujud. Nanti kalau kalian tahu kebenarannya, kalian jadi malu lagi.
Kemarin udah malu kan kalian lihat saya kan. Dulu kalian hina-hina saya ini. Tapi saya udah mengampuni kalian. Nah mohon jangan salah lagi. Kan itu dosa. Oh, saya juga nggak menuduh itu Virgon. Cuma kenapa di sini terkait nama mantan suaminya dibawa-bawa? Karena kan beliau ada chat ke Inara. Sobat Sorot, drama yang melibatkan Inara Rusli, Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, hingga imbasnya ke keluarga Virgon ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga bisa menjadi sangat rumit, terutama ketika memasuki ranah hukum dan sorotan publik. Di tengah isu tekanan dan berbagai tuduhan yang berseliweran, satu hal yang pasti, setiap pihak kini sedang berjuang menghadapi konsekuensi dari perjalanan hidup yang mereka pilih. Kami berharap semua proses hukum berjalan adil dan para pihak yang terlibat bisa menemukan ketenangan serta jalan keluar terbaik. Saya Abizar Rahman pamit undur diri, saksikan terus Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di channel YouTube Star Pro Indonesia.